Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyika Putri Rahmanita dengan NIM 530241942 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan materi mata pelajaran sejarah untuk kelas 7 SMP atau MTS. Materi hari ini mencakup satu semester dengan 20 total slide 20. Di sini ada petunjuk yang manual sebelumnya, selanjutnya informasi petunjuk atau keluar. Dan ada subbab materi dari pertama sampai terakhir. Pada bab pertama akan menjelaskan mengenai keragaman bentuk muka bumi. Keragaman bentuk bumi itu ada tenaga pembentuk muka bumi, itu endogen dan eksogen. Relief lautan terdiri dari padang laut, tambang laut, dan relief daratan terdiri dari gunung, pegunungan, lereng, bukit, daratan, pematang, dan lembah. Pada subbab kedua yaitu masa praaksara di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya, yaitu pada masa praaksara di Indonesia atau zaman prasejarah, zaman manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara ini dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Sejarah dapat berbicara mengenai peristiwa atau kejadian yang berlangsung pada masa lampau atau masa lalu. Lalu subbab ketiga menjelaskan mengenai interaksi sosial dan sosialisasi. Interaksi sosial dan sosialisasi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Sedangkan sosialisasi adalah proses belajar atau penyesuaian yang berlangsung sepanjang hidup secara terus-menerus sepanjang masyarakat itu masih ada. Bahkan sampai sekarang masih ada tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Lalu bab keempat menjelaskan atmosfer dan hidrosfer. Berikutlah gambaran muka bumi. Dan atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi, dan hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Atmosfer ini memiliki ketebalan sekitar 500 km. 99% gas yang menyusut atmosfer berada di bawah ketinggian 32 km. Bisa dilihat terdapat dari animasinya. Lalu pada subbab kelima menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Manusia sebagai manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial, dan manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi. Yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk ekonomi adalah kita tidak dapat hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi, berupa memproduksi dan mengkonsumsi ataupun distribusi. Tanpa melakukan kegiatan ekonomi, kita tidak akan dapat bertahan hidup sebagai makhluk ekonomi. Itu terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Lalu pada bab ke-6 terdapat penjelasan mengenai prinsip ekonomi. Dan bab ke-7 mengenai peta atlas dan globe. Terdapat gambar atlas dan globe. Kalau globe berbentuk seperti bulat dan atlas merupakan datar. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi, sedangkan atlas adalah kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid atau buku atau dalam keadaan lepas-lepas. Lalu globe yang seperti bentuk bumi ini adalah model teruan dari bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk muka bumi. Kata globe ini berasal dari bahasa Latin, yaitu globus, artinya bola atau bulatan, dan globe ini diciptakan oleh Anaximander pada abad ke-6 sebelum Masehi. Lalu pada bab ke-8 yaitu menjelaskan tentang kondisi geografis dan penduduk Indonesia. Kondisi geografis dan penduduk Indonesia ini yaitu kondisi alami ada manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik.
Lalu aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografis fisik ini meliputi iklim, topografi, dan lain-lain. Bab 9 menjelaskan tentang perkembangan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Pada penjelasan kali ini akan menjelaskan tentang proses dari masuk dan berkembangnya pengaruh India di Indonesia yang dinamakan sebagai proses penghinduan atau Hinduisasi. Dan berikut adalah teori-teori yang berkaitan dengan proses Hindu, yaitu teori Vaishya, yaitu para pedagang merupakan penyebar Hinduisme, dan teori Brahmana yang merupakan penyebar agama Hindu. Lalu teori kesatria yang melakukan penaklukan sambil menyebar Hinduisme, dan teori arus balik ke Indonesia yang sudah melakukan pembelajaran di India, kemudian pulang ke Indonesia dan menyebarkan agama dan budaya India. Lalu pada bab ke-10 menjelaskan tentang perkembangan masyarakat pada masa Islam di Indonesia. Jadi di masa Islam ini kerajaan disebut dengan kesultanan, sehingga pemimpinnya disebut dengan sultan. Lalu pengutusan dewa yang dimiliki seorang raja tidak lagi terdapat di masa Islam. Sebab seorang Islam memperkuat kedudukannya dengan mengalihkan diri melalui garis keturunan pada Nabi Muhammad SAW. Lalu, ketika mengambil suatu keputusan, baik itu berkaitan dengan agama dan perintah, sultan biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan para ulama. Lalu salah satu kelompok ulama yang terkenal di Nusantara adalah Wali Songo atau Wali Sanga atau 9 wali. Anggota Wali Songo banyak yang menjadi penasihat bagi kerajaan Demak. Lalu bab ke-11 menjelaskan tentang perkembangan masyarakat pada masa kolonial Eropa. Penganut masyarakat kolonial adalah merupakan masyarakat yang melakukan pengembangan kekuasaan sebuah negara terhadap wilayah dan juga manusia di luar batas negaranya. Kolonial Indonesia terutama Serang Perapayan ini membuat bangsa Eropa tertarik, maka banyak orang-orang luar negeri yang menginginkan rempah-rempah ini yang terdapat pada di Indonesia. Bab ke-12 menjelaskan tentang pola kegiatan penduduk. Pola kehidupan manusia ini cenderung dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan dan kondisi fisik lingkungan setempat. Dan pemusatan manusia atau penduduk menempati wilayah mempunyai ciri fisik ideal antara topografinya datar atau landai, mudah berair tanah, kondisi sejuk, dan kondisi tanah yang subur. Nah, tetapi ideal ini tidak tersebar merata di permukaan bumi ini, jadi masih banyak yang belum merata dan masih banyak yang kekurangan maupun kelebihan. Bab ke-13 yaitu tentang menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja dan menambah lapangan kerja. Dan bab 14 tentang kegiatan pokok ekonomi. Kegiatan pokok ekonomi adalah merupakan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia pada umumnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak akan bertahan hidup apabila tidak melakukan kegiatan ekonomi, seperti konsumen, distribusi, atau produsen. Pihak konsumen bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya, dan produsen yang menyiapkan untuk konsumen. Bab ke-15 menjelaskan tentang badan usaha dan perusahaan. Badan usaha sendiri adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Perusahaan itu sendiri adalah bagian teknis dari kesatuan antara modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Video pembelajaran ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.